Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Hari ini kita akan saya akan mengimbaskan dari hasil PM kepala sekolah, yaitu di mana kita akan merancang visi dan misi sekolah. Di mana visi dan misi sekolah kita kemungkinan harus direvisi, ya. Bila perlu direvisi setiap tahun manakala visi itu tidak berhasil atau bahkan berhasil pun bisa direvisi setiap tahun, bahkan bisa tetap berada pada visi yang pertama kita canangkan. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk visi misi sekolah kita itu dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, ya. Karena di situ hanya beberapa yang kita capai saja. Sebelumnya untuk membahas lebih lanjut tentang visi sekolah, mari kita memahami pentingnya komponen ini bagi kemajuan sekolah. Visi dan misi sekolah menjadi landasan utama dalam mengarahkan seluruh upaya dan sumber daya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pada bagian perdalan ini kita akan lebih memahami definisi apa itu visi dan misi, dan mengapa alasan sekolah memiliki rumusan visi dan misi yang jelas dan terarah. Visi dan misi sekolah merupakan komponen penting dalam memandu arah dan tujuan sebuah lembaga pendidikan. Sedangkan visi itu sendiri adalah cita-cita atau sebuah gambaran, sebuah harapan yang ideal yang ingin dicapai sekolah di masa yang akan datang. Sedangkan misi adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai misi tersebut. Dalam kata lain, misi itu adalah penjabarannya dari misi untuk mencapai sebuah tujuan. Lanjut, mengapa sih visi dan misi itu penting? Karena sekolah untuk memberikan arah yang jelas bagi seluruh warga sekolah untuk bekerja menuju pencapaian tujuan bersama. Sedangkan rumusan visi misi yang inspiratif, warga sekolah akan memiliki motivasi yang kuat untuk mengembangkan potensinya. Visi dan misi sekolah menjadi dasar utama melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus demi kemajuan sekolah. Visi dan misi sekolah yang kuat menciptakan citra dan identitas sekolah yang unik dan dapat dikenali oleh publik. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk visi itu memang sebuah tujuan, ya. Kenapa kita melakukan sesuatu itu karena ada tujuannya. Pentingnya visi dan misi. Visi dan misi sekolah memberikan arah yang jelas bagi seluruh warga sekolah untuk bekerja menuju pencapaian tujuan bersama, ya. Rumusan visi dan misi itu harus inspiratif. Warga sekolah akan memiliki motivasi yang kuat untuk menghargai potensi. Visi dan misi menjadi dasar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus demi kemajuan sekolah. Nah, untuk itu mari Bapak Ibu semua kita berurun rembuk visi untuk sekolah kita. Adapun untuk misinya setelah visi itu dibuat kita jabarkan bersama. Oke, kita mau berkelompok saja untuk berpikir bersama. Nanti kita tempelkan pada lembar kerja yang sudah disiapkan. Monggo berdua berarti kita ada 3 kelompok, kita berkelompok mau hadap-hadapan, mau berdampingan. Monggo nanti Bapak Ibu menuliskan di post-it
sana tadi sudah jelas ya. Untuk visi itu diawali dengan awalan apa Bapak Ibu? Me. Sekarang tidak memakai me. Kalau me itu berarti sudah mengacu kepada kata kerja kita melakukan, sudah dilakukan. Kalau sekarang memakainya kata awalan terwujudnya, karena untuk mencapai sebuah tujuan. Monggo Bu Eri dibagikan untuk posnya kita bersama-sama 5 menit ya. 5 menit ya, satu-satu walaupun kita bekerjanya kelompok ya. Nah, oke. Dengan warna yang berbeda Bu Eri biar kita punya warna. Bahwa sekolah kita mempunyai beberapa sakras ya, beberapa sakras yang kita gunakan. Tuliskan visi yang sesuai untuk SD Negeri Kecepit ya. Namun sebelum menulis itu, saya ingin Bapak Ibu menuliskan dua Mbak Eri. Satu, harapannya dulu. Harapan apa yang akan panjenengan angankan, harapan sekolah ini mau seperti apa sekolah kita? Pengennya sekolah yang seperti apa? Di atas ditulis harapannya dulu, yang di bawah atau post-itnya juga ya. Yang berikutnya adalah visinya, harapannya. Panjenengan pengennya sekolah kita itu sekolah yang seperti apa? Harapan sekolah kita. Boleh kuning, boleh hijau, berwarna-warni. Coba kita jangan mencari di Google, coba seperti apa harapannya dengan kalimat panjenengan. Mungkin kalau yang sudah mendapatkan kemarin sudah tahu, tapi yang belum harapannya. Contoh, saya ingin sekolah kita itu ramah lingkungan. Saya ingin sekolah kita itu berpengetahuan secara global. Pengen sekolah kita itu IQ-nya maju. Pengen sekolah kita itu berarti bekerja sama dengan masyarakat dan lain sebagainya. Nanti disebut ada. Setelah itu dengan harapan panjenengan tuliskan visinya. Kalau sudah, monggo Bapak Ibu boleh berikankan ke depan. Sebentar ya. Ini visinya di sini aja ya Bapak Ibu ya. Dari berbagai anak-anak nanti akan mendapatkan sebuah ide kalimat yang lebih baik. Tapi kalau satu orang yang berpikir mungkin hanya mandek di situ. Kalau memikirnya banyak, nanti juga idenya akan banyak. Yang harapan ditempel di
nanti akan muncul di situ harapan masing-masing guru mungkin berbeda karena kelasnya juga berbeda. Nah, itu bu, pakai lem, kalau enggak pakai lakban. Ada penyempel ya? Tulisnya ada yang pakai lakban bu. Ya pakai lakban. Berarti orang konsentrasi. Berarti semangat semua, ya Bapak Ibu ya. Yo, sebelum kita membacakan hasil dari pemikiran panjenengan semua, kita speaking dulu biar tidak sepaneng, ya. Nah, semuanya tidak ada yang salah Bapak Ibu, semuanya itu benar, ya tidak ada yang salah. Yo. Kita speaking dulu supaya kita menghilangkan penat. Ayo monggo Bu Eri speaking di depan dipimpin oleh Bu Eri. Nah, siap? Mau berdiri atau mau di depan Bapak Ibu? Berdiri aja. Berdiri saja. Kalau berdiri mau di depan, oke. Dengan teman sampingnya, ya. Dengan teman sampingnya kita akan speaking dengan tangkap hindar, ya. Tangkap hindar. Tangannya semuanya satu ke tangan temannya, satu di atas, satu di bawah. Nah, Bu Nuri dengan Bu Enak seperti ini. Kalau berdua, nah ini satu ini Bu. Nah, seperti itu ya. Tangkap hindar, jadinya satu. Nah, seperti itu. Bisa berdua ya Bu. Ini kan sama Bu Eri nggak apa-apa. Oke. Ini nanti ketika saya bilang satu di atas, satu di bawah. Akan saya bacakan sebuah narasi. Ketika saya bilang apel, maka panjenengan menjepit yang di atas penghindar. Ketika saya bilang apel dicepit. Yang dicepit yang di bawah berusaha menjepit. Ya, itu ya. Ketika saya bilang apel, ya, ketika apel yang di bawah menjepit, yang di atas menghindar. Apel, oke, siap. Tapi akan saya bacakan sebuah narasi, bukan bilang hanya apel dan anggur. Bang Kakung akan mengunjungi cucunya yang jauh di kota. Nah, Bang Kakung bingung saya harus membawa apa. Oh, jalan-jalan di pasar menemukan tukang buah, oke? Di situ Bang Kakung membeli anggur. Wah, Kakung membeli apem. Saya juga harus cepat-cepat sampai nanti ketinggalan bis. Akhirnya Mbak Kakung jalan lagi. Masa buahnya ukur anggur? Oh ya. Akhirnya Mbak Kakung jalan-jalan lagi menemukan buah
Assalamualaikum membeli buah melon. Melon. Setelah jalan-jalan lagi, jalan-jalan lain dan lain sebagainya, Mbak Kakung beli roti. Roti masih kurang, Mbak Kakung jalan-jalan banyak sekali di kebun itu ada buah anggur, ada buah cengkeh, dan ada buah melon juga kurang apel. Terima kasih. Kalau besok berarti kita hati-hati narasinya bukan pakai buah apel. Ya. Terima kasih Bapak Ibu dan anak-anak. Ayo monggo kita bacakan ya. Dari harapan-harapan yang Bapak Ibu tuliskan pada post-it ini, ada harapan yang pertama di sini dididik untuk teman. Ya. Terwujudnya harapan. Ini harapan mau terwujudnya ya. Nah, harapannya. Harapannya sudah mengacu pada visi malah semuanya. Oke. Harapannya terwujudnya peserta didik yang sadar kebersihan. Oke. Terwujudnya peserta didik yang disiplin dan bersopan santun. Menginginkan sekolah kita berkarakter sopan santun dan hijau. Terwujudnya peserta didik yang religius dan peduli lingkungan. Sekolah yang ramah anak siswa yang memiliki akhlak mulia, berkarakter dan mandiri. Siswa yang bertakwa dan beretika, ramah lingkungan dan sehat. Guru dan peserta didik disiplin baik waktu maupun seragam sekolah, juga pakaian dan kreativitas. Harapan anak yang berbudi mulia dan berkarakter yang baik. Sedangkan visi yang panjenengan tuliskan di sini adalah terwujudnya peserta didik yang bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, kritis dan berkomunikasi. Terwujudnya siswa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, beretika, berkualitas, berbudaya. Terwujudnya generasi yang cerdas, kreatif dan berakhlak mulia. Peserta didik yang disiplin dan kreatif. Sepertinya ini keliru ini ya, ini sepertinya keliru. Kalau ini, ini sama harapan. Ini juga masuk ke harapan, ya. Terwujudnya anak yang berakhlak mulia. Oke. Terwujudnya anak didik yang cerdas, bernalar kritis dan berkarakter. Dan semuanya diawali dengan terwujudnya. Dari pemikiran Bapak Ibu semua, harapannya di situ berarti positif semua nih Bapak Ibu ya. Intinya ingin sekolah ini adalah sekolah yang menghasilkan anak yang cerdas, yang berakhlak mulia. Nah, terus yang peduli lingkungan dan sopan santun harapannya. Dengan misinya juga dari harapan itu sudah terpampang di sini, visinya juga sudah mengacu ke atas. Dari hasil itu tadi mari kita simpulkan jadi satu untuk visi SD Negeri Kecepit. Di situ baru ada cerdas Bapak Ibu ya. Sarpras kita belum terpenuhi masuk ke situ. Yang globalnya, yang untuk menguasai IT-nya. Berarti yang untuk pemanfaatan sarpas yang teknologinya belum ada. Kita masukkan semua. Di situ ada berakhlak mulia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sopan santun. Mungkin kalau yang di sopan santun dan tadi yang mana ini bertakwa mandiri mulia, kita masukkan ke berkarakter bagaimana jadi satu. Berarti peserta didik yang berkarakter, berarti itu. Tapi yang religiusnya boleh masuk di situ jadi satu. Ini yang belum masuk berarti untuk teknologinya, teknologinya yang kita punya banyak. Berarti kita simpulkan bersama-sama. Coba satu kalimat. Ayo, Bu Keke, coba. Terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia dan berkarakter. Enggak, berkarakternya di belakang sendiri. Terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif, berinovasi dan berkarakter. Mungkin seperti itu. Mulia.
berinovasi dan berkarakter. Coba kalau seperti ini kita pepetkan lagi kalimat yang di atas. Antara berakhlak mulia dengan berkarakter beda apa tidak? Tuhan. Berkarakter berhubungan dengan manusia. Manusia. Nah, kalau ini sudah jadi, maka kita akan wujudkan ke dalam misinya. Untuk misi beranak mulia berarti kita menanamkan anak contoh. Satu, berarti dengan cara kita melaksanakan kebiasaan kita yang sudah lakukan, yaitu dengan sholat berjamaah dan lain-lain. Oke, nanti kita sempurnakan lebih detail lagi. Untuk cerdas, berarti kita juga setiap hari harus misinya berarti dengan cara seperti apa untuk mencapai anak cerdas. Boleh dengan pembelajaran kurikulernya ditambah. Terus untuk kreatif, nah ini untuk kreatif kemarin dengan P5 itu anak hebat memang di kreatifnya bagus. Nanti di gali lagi ini boleh dengan kewirausahaan yang kreatif. Kewirausahaan tidak harus berdagang ya, kita menanam boleh yang bermanfaat, paling tidak menghasilkan sesuatu. Terus berinovasi, iya sih ada teman kalian berinovasinya ya. Untuk berinovasinya anak kita kayaknya belum begitu menciptakan inovasi yang bisa dipakai orang banyak nantinya. Kalau itu sudah berinovasi, kita besok kaji ulang lagi. Berkarakter, kalau berkarakter kita tanamkan kepada anak didik kita supaya kita peduli sadar. Peduli sadar itu berkarakternya situ. Ketika kita ketemu dengan orang dewasa atau yang lebih tua, dengan yang lebih sama atau yang lebih muda, kita harus seperti apa? Mungkin berkarakternya gitu ya. Kita berarti tetap 5S apa 6S? 6S ya. 6S ditambah dengan salam terus satunya terus K3-nya kita juga untuk lingkungan ya. K3-nya kita untuk lingkungan berarti yang berkarakter untuk lingkungan juga yang peduli. Ini di sini pedulinya masuk ke mana ini? Masuk ke karakter. Oke, berarti itu besok kita sempurnakan lagi ya. Coba nanti dikaji ulang lagi ya, seperti itu visinya juga. Nah, itu Bapak Ibu, alhamdulillah ternyata guru-guru SD Kecepit itu luar biasa. Sudah cerdas, bisa membuat visi sendiri, bisa memberikan harapan yang ingin diwujudkan. Dengan harapan panjenengan yang tadi tulis, ayo kita terapkan di kelas kita masing-masing, dan itu sudah terwujud visi SD Negeri Kecepit. Alhamdulillah kita nanti untuk bahan tayang saya di sana kira-kira akan direvisi atau tidak, nanti kita terapkan setelah pendampingan 1, insya Allah. Nanti pendampingan 2 kita lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Ibu semua. Masih ada Pak Eri kan disitu? Sudah. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada kata